Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Agus dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mensimulasikan terkait dengan pengoperasian Zahir Accounting pada perusahaan dagang. Pada sebelumnya, tujuan kami membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi ujian capaian pembelajaran 1 atau UCP 1 pada mata kuliah Praktika Akuntansi kelas E tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota atau rekan-rekan kelompok 3. Yang pertama ada Mang Unsong Benito Dokris Biliarta dengan 3 angka digit NIM terakhir 185. Kemudian dengan saya sendiri, Dimas Wicaksono Agus dengan 3 angka digit NIM terakhir yaitu 186. Kemudian ada Muhammad Ilyas dengan 3 digit angka NIM terakhir 187. Selanjutnya ada Iqbal Najemuddin Soleh dengan 3 angka digit NIM terakhir 218. Baik, selanjutnya ini merupakan informasi perusahaan. Saya akan mendeskripsikan dengan singkat perusahaan dagang kami. Nama perusahaan dagang kami yaitu Galaxy Balben yang beralamatkan di Jalan Metro Pondok Indah Blok 2A, Jakarta Selatan. Jenis usaha pada perusahaan kami yaitu perusahaan dagang elektronik. Perusahaan kami menggunakan Zahir Accounting ini pada tanggal 1 Januari 2012. Lalu periode akuntansi perusahaan kami yaitu seperti pada umumnya dari Januari hingga Desember. Kemudian mata uang yang kami gunakan pada perusahaan yaitu rupiah. Baik, oke, di sini kami sediakan neraca saldo pada awal tahun 2012, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2012, di mana pada neraca perusahaan kami terdapat informasi terkait dengan total aktiva yaitu sejumlah Rp451.412.500 dengan total hutang dan modalnya sejumlah Rp451.412.500. Dengan kata lain, dari posisi neraca saldo kami yaitu balance. Kemudian kami juga menyediakan terkait dengan rincian saldo piutang dagang, di mana saldo piutang dagang ini berkaitan erat dengan customer. Nah, nanti kami akan mensimulasikan bagaimana cara menginput data-data pelanggan terkait dengan piutang dagang, dan juga kami akan menginput saldo awal dari piutang dagang sesuai dengan informasi yang telah tersedia. Baik, selanjutnya juga ada kami sampaikan rincian saldo utang dagang. Nah, saldo utang dagang ini terkait dengan vendor. Nanti kami akan juga mensimulasikan bagaimana cara menginput data vendor dan juga saldo awal utang dagang. Berikutnya, kami menyediakan rincian saldo persediaan barang dagang. Nah, di sini terkait dengan nama-nama barang. Nah, selanjutnya kami juga akan mensimulasikan terkait dengan bagaimana cara menginput nama-nama barang dagang. Lalu kami akan memasukkan saldo awal dari persediaan barang dagang. Yang selanjutnya juga kami sediakan rincian saldo aktiva tetap, di mana nanti kami akan menginput data-data dari aktiva tetap dari dua kategori, yaitu ada kategori kendaraan dan peralatan, di mana di sana juga kami akan memasukkan
saldo awal dari aktiva tetap di kategori kendaraan dan peralatan. Nah, kami juga akan mensimulasikan terkait dengan berbagai transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang Galaxy Balben, di mana diantaranya yang pertama yaitu penjualan kredit, yang kedua pembayaran hutang dengan diskon, yang ketiga pembelian barang dagang, yang keempat penjualan tunai, yang kelima retur pembelian, yang keenam retur penjualan, yang ketujuh penerimaan pembayaran piutang, yang kedelapan prive atau pengambilan pribadi, maaf di sini ada typo, yang kesembilan ada setor kas ke bank, dan yang terakhir ada transaksi pembayaran gaji karyawan. Baik, jadi pada tahap awal sebelum kita menginput saldo awal akun, kita perlu dulu untuk membuat database daripada perusahaan itu. Caranya dengan kita mengklik membuat data baru. Nah, kemudian pada studi kasus kali ini kita dapat melihat bahwa untuk nama dari perusahaan itu yaitu PT Galaxy Balben. Langsung saja kita input. Untuk alamatnya Jalan Metro Pondok Indah, Blok 2A. Kotanya Jakarta Selatan. Dan di sini terdapat kode pos yaitu 12310. Untuk telepon, email, dan website karena di sini tidak tercantum, maka kita lanjut. Nah, kemudian untuk periode dari akuntansinya itu sendiri, yaitu pada studi kasus ini terlihat bahwa dari 1 Januari sampai dengan Desember 2012. Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk departemennya sendiri karena tidak terdapat datanya, kita bisa langsung mengklik lanjutkan. Nah, kemudian pada tahap ini kita diminta untuk mengkonfirmasi akhir daripada data yang sudah kita input sebelumnya. Kita lihat dulu untuk nama perusahaan, alamat, dan kota negara. Sudah benar ya? Kalau sudah, kita langsung saja proses. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memilih daripada jenis usaha perusahaan. Di sini terdapat banyak dari perdagangan, manufaktur, koperasi, yayasan sosial. Nah, ini tuh untuk daripada Zahira sendiri untuk menentukan akun-akun yang akan disediakan oleh Zahir. Walaupun nanti kita ketika di dalam juga kita bisa mengeditnya, tapi lebih mudah ketika dari sekarang kita sudah memilih jenis usaha apa yang cocok pada perusahaan yang akan kita buat akunnya nanti. Kalau sudah, karena ini sebelumnya karena ini perusahaan dagang, maka kita pilih saja perdagangan umum. Kalau sudah, kita klik saja lanjutkan. Baik, jadi pada proses ini daripada Zahira itu sendiri sedang menyiapkan data-data dari perusahaannya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk meng-setup mata uang fungsional pada perusahaan kali ini. Kita pilih saja rupiah, lanjutkan. Dan ini untuk mata uang asingnya. Sebenarnya ini bisa di-setup ketika nanti pada saat sudah pencatatan, tapi tidak ada salahnya ketika kita melakukannya sekarang. Klik lanjutkan. Oke, selesai.
Baik, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, berarti kita sudah berhasil dalam melakukan setup daripada perusahaan. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan menginput saldo awal perusahaan. Di sini kita sudah memiliki beberapa data seperti aktiva lancar, aktiva tetap, hutang lancar, hutang jangka panjang, maupun modal. Tapi sebelum kita menginput saldo awal perusahaan, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengubah dahulu nama akun yang disediakan oleh Zahir Accounting agar sesuai menjadi bidang usaha atau jenis bidang usaha kita, yaitu perusahaan dagang. Caranya gimana? Caranya mudah, yaitu klik data-data, kemudian kita klik ke bagian data rekening. Pada bagian ini, terdapat beberapa opsi seperti menambah data, mengedit data, menghapus, maupun mereload data. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengubah nama akun agar sesuai dengan jenis bidang usaha kita, yaitu perusahaan dagang. Yang pertama itu ada piutang usaha yang akan kita ubah menjadi piutang dagang. Caranya kita search aja piutang usaha. Ini akan kita ubah menjadi piutang dagang. Lalu kita klik rekam. Kemudian yang kedua ada persediaan satu yang akan kita ubah menjadi persediaan barang dagang. Langsung saja kita search persediaan. Untuk editnya sendiri itu bisa dengan dua cara, yaitu kita melakukan double klik atau kita klik edit data. Oke. Akan kita ubah menjadi persediaan barang dagang. Kita klik rekam. Selanjutnya, hutang usaha akan kita ubah menjadi hutang dagang. Kita cari dulu hutang usaha. Ubah menjadi hutang dagang. Klik rekam. Kemudian ada penjualan produk satu yang akan kita ubah menjadi penjualan barang dagang. Baik, langsung saja kita ubah penjualan barang dagang. Klik rekam. Dan yang terakhir ada biaya satu yang akan kita ubah menjadi HPP atau harga pokok penjualan. Untuk HPP sendiri sebenarnya sudah tercatat dari Zahir Accounting-nya, sehingga kita tidak perlu untuk mengubah datanya terlebih dahulu. Baik, kalau sudah semua, kita langsung saja kita tutup. Oke, setelah kita selesai menyesuaikan nama akun sesuai dengan jenis bidang usaha kita, yaitu perusahaan dagang, langkah selanjutnya adalah kita menginput saldo awal perusahaan. Caranya dengan kita klik setting, kemudian ke bagian saldo awal, lalu kita klik saldo awal akun. Nah, pada bagian ini kita akan melihat nama-nama akun yang sudah kita sesuaikan maupun akun yang sudah disediakan oleh Zahir Accounting. Baik, langsung saja kita masukkan jumlah masing-masing akun sesuai dengan data yang kita peroleh. Pertama, pada bagian aktiva lancar, yaitu ada kas senilai 82.500.000. Langsung saja. Kemudian ada bank senilai 150 juta. Lalu ada piutang dagang senilai 27 juta. Lalu ada persediaan barang dagang senilai 75 juta. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka dengan nilai 15.200.000. Oke, selanjutnya kita ke aktiva tetap, di mana ada kendaraan senilai 115 juta.
Kemudian terdapat akun akumulasi penyusutan kendaraan. Karena akumulasi ini menurunkan daripada nilai aset, maka pada nilai akumulasi ini akan kita gunakan sebagai pengurang. Kita cari dulu akumulasi penyusutan kendaraan 20 juta 784 375. Tujuh delapan empat 375. Maaf, belum dikurang. Harus kita kurangkan dulu. Oke, untuk selanjutnya ada peralatan senilai 9.175.000. Peralatan 9.175.000. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan senilai 1.678.125. Karena ini juga akumulasi, maka akan kita hitung juga sebagai pengurang. Baik, kemudian di sini kita bisa melihat total selisih daripada akun yang sudah kita input senilai 451.412.500. Sudah sesuai ya dengan data yang kita punya. Lalu selanjutnya kita akan input untuk hutang lancar. Yang pertama ada hutang dagang senilai 12 juta. Hutang dagang. Lalu ada hutang gaji senilai 3 juta. Kita masukkan hutang gaji dan upah senilai 3 juta rupiah. Lalu ada hutang PPN. Kita akan cari senilai 2 juta. Kemudian kita masuk ke hutang jangka panjang, yaitu ada hutang bank senilai 40.800.000. Cari hutang bank senilai 40.800.000. Lalu ada modal. Yang pertama ada modal di store senilai 175 juta. Modal di store 75 juta. Yang terakhir ada laba ditahan senilai 218.612.500. Langsung kita input. $612.500. Baik, kalau sudah langsung klik saja rekam. Saat kita cek lagi pada bagian saldo awal akun, maka selisihnya akan menjadi 0. Ini berarti saldo awal akun yang kita input itu sudah balance. Baik teman-teman, simulasi selanjutnya setelah kita menyesuaikan nama akun dan juga memasukkan saldo awal sesuai dengan neraca saldo, maka langkah kali ini yaitu kita mendata terkait dengan pelanggan dan pemasok. Nah, di langkah ini kita akan memasukkan data-data terkait dengan piutang dagang dan juga utang dagang. Nah, pada Zahir Accounting ini, maka kita beralih kepada menu data-data. Kita klik menu data-data, lalu di sini ada data nama alamat, data rekening, data mata uang, data proyek, data produk, dan sebagainya. Maka
terkait dengan menginput utang dagang dan piutang dagang, maka kita pilih data nama alamat. Kita klik. Nah, di sini tertera data nama alamat dan di sini masih kosong tabelnya. Di sini ada pilihan add data, edit data, delete data, reload, sort by, dan juga switch mode. Maka dari itu untuk langkah awalnya, sebelum kita menginput terkait dengan piutang dagang, maka kita harus menginput nama vendornya atau nama customernya. Kalau piutang berarti kita berkaitan dengan vendor, maka kita add data atau tambah data gitu ya. Oke, kita lihat dulu PowerPoint-nya. Di PowerPoint terdapat nama Bapak Junaidi dengan kode C001 untuk piutang dagang. Kita tuliskan C001 nomor ID-nya dengan perusahaannya Bapak Junaidi. Tipenya customer, vendor, employee, kita pilih customer. Di sini berubah C001. Jenisnya karena dia ini nama orang, maka personal. Lalu mata uangnya IDR sudah betul ya. Jabatan tidak ada, tidak tertera, klasifikasi juga, golongan NPWP tidak ada, NIK, telepon, fax, HP, email, website juga tidak tertera, dan term of payment juga tidak tertera pada informasi pada PPT. Maka tidak usah kita isi. Kalau sudah benar C001 Bapak Junaidi customer personal, maka kita rekam. Di sini ada peringatan teman-teman, NPWP atau NIK belum lengkap. Lanjutkan proses. Kita pilih ya. Nah, di sini sudah terdaftar nama Bapak Junaidi sebagai customer. Selanjutnya kita akan melihat nama customer berikutnya terkait dengan piutang dagang. Ada nama PT Gembira Selalu dengan kode C002, maka kita add kembali C002, nama perusahaannya PT Gembira Selalu. Dengan tipenya yaitu customer, jenisnya company betul, mata uangnya IDR, dan tidak ada informasi lainnya terkait dengan PT Gembira Selalu, maka kita rekam, malah kita pilih ya. Selanjutnya terkait dengan data customer piutang, yaitu ada nama PT Kekinian dengan kode C003. C003 PT Kekinian, tipenya customer betul, jenisnya company. Maka langsung kita rekam saja. Karena tidak ada informasi lainnya, kita pilih ini ya. Baik, data-data customer terkait dengan piutang dagang sudah kita masukkan semuanya. Terkait dengan tadi yang pertama Bapak Junaidi, di sini customer, general, yang lainnya tidak tertera, mata uangnya IDR, PT Gembira Selalu sama seperti Bapak Junaidi, dan juga PT Kekinian. Jadi sudah ada 3 ya teman-teman. Maka selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal dari masing-masing utang dagang para customer. Maka kita tutup. Selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal. Kita ke menu setting, teman-teman di sini yang ada di
warna hitam ini, di list hitam, setting, saldo awal, tanda panah ke kanan. Di sini ada saldo awal akun, saldo awal piutang usaha. Maka kita akan memilih saldo awal piutang usaha karena tadi kita membuat data customer. Baik, di sini masih kosong. Di sini ada tulisan mengisi saldo awal piutang usaha. Di sini tidak ada data-datanya karena kita belum pernah memasukkan data-data piutang. Maka dari itu, maka kita pilih di sini ada pilihan baru, option baru. Kita klik nama pelanggannya. Mari kita lihat ke PPT terlebih dahulu bahwa tadi Bapak Junaidi tanggal invoice-nya itu 31 Desember 2011 ya. Di sini kita klik ikonnya nama pelanggan Bapak Junaidi. Kita klik OK. Nomor invoice-nya kita lihat serta saldonya. Nomor invoice-nya INV 001 dengan saldo piutang 5 juta. INV 001 dengan saldo piutangnya 5 juta. Nomor SO-nya karena tidak tertera maka kita kosongkan. Mata uangnya sudah benar ya, IDR. Akun piutang usaha ini akan masuk ke dalam kategori piutang dagang. Di sini ada term pembayaran. Karena di informasi tadi tidak ada term pembayaran, term of payment, maka tidak usah kita isi tidak apa. Kemudian kita rekam aja. Baik, di sini sudah terdapat nama Bapak Junaidi dengan tanggal 31 Desember 2011. Nomor invoice sudah benar, INV 001, saldo piutang 5 juta. Kita selanjutnya akan memasukkan PT Gembira Selalu dengan tanggal invoice 20/11/2011. PT Gembira Selalu tanggalnya kita klik ikonnya ya teman-teman. Tadi yang di sini juga kita klik ikon ini. Maka sekarang yang tanggal kita klik ikon ini 20/11 berarti bulan November ya. 20 November 2011. Oke, sudah benar. Dengan nomor invoice dan saldo piutangnya, mari kita lihat dulu nomor invoice-nya INV 002 dengan sales order tidak ada, mata uang IDR betul, jumlahnya 10.200.000. Baik, kita kembali ngecek dulu. Iya, 10.200.000, maka piutang dagang dan juga tidak ada informasi terkait dengan term pembayaran, maka kita rekam saja langsung. Sudah terrekam PT Gembira Selalu 20 November 2011 INV 002 10.200.000. Sudah betul ya teman-teman. Selanjutnya untuk customer yang ketiga yaitu PT Kekinian dengan tanggal invoice 10/11/2011. Kita klik ini ikonnya untuk nama pelanggan PT Kekinian, oke. Tadi kita lihat lagi tanggalnya 10/11/2011, 10 November 2011, oke. Kita lihat nomor invoice-nya INV 003 dengan saldo piutangnya 11.800.000. 11.800.000. IDR sudah betul. Nomor invoice-nya INV 003. Baik, term of payment-nya juga tidak ada, maka kita rekam. Nah, teman-teman, di sini sudah ada Bapak Junaidi, PT Gembira Selalu, PT Kekinian terkait dengan saldo awal piutang usaha. Nah, piutang usaha ini tadi kan terkait dengan data-data customer. Begitu, teman-teman. Maka kita tutup saja. Nah, teman-teman, di sini bagaimana sih caranya agar kita mengetahui bahwa data-data terkait dengan piutang usaha yang tadi kita input itu sudah
benar-benar terrealisasi dalam laporan. Maka dari itu kita ke menu laporan, teman-teman. Menu laporan, di sini di laporan keuangan ini ada laporan keuangan buku besar dan kas dan bank, tentu saja bukan ya. Di sini ada laporan penjualan dan piutang, ada penjualan dan piutang, maka kita pilih piutang. Lalu kita pilih salah satu saja, misalkan piutang usaha mata uang dasar ya. Kita klik 2 kali. Maka ini semua ya betul 1 Januari 2012 hingga 31 Januari 2012. Kita klik OK. Maka di sini akan muncul informasi terkait dengan kartu piutang mata uang dasar dengan customer Bapak Junaidi C001 5 juta betul, PT Gembira Selalu 10 juta 200 betul. Dengan nomor invoice tadi ya, ini 001, 002, ini 003, PT Kekinian dengan 11.800. Nah, ini ada grand total dari piutang usaha sebesar 27 juta. Itu sudah masuk sesuai dengan neraca saldo ya teman-teman. Berarti yang tadi kita lakukan sudah berhasil, yaitu menginput terkait dengan piutang dagang. Oke, kita kembali ke data-data. Selanjutnya kita akan menginput terkait dengan utang dagang. Maka kalau dengan utang dagang ini berkaitan dengan vendor. Maka dari itu kita akan klik di menu data-data, kita pilih data nama alamat, kita add data. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu terkait dengan vendor. Ini karena utang ya, kita berhutang kepada vendor. Pada informasi tertera bahwa nama vendornya Bapak Sunson dengan ID-nya V001. Bapak Sunson dengan ID, dengan tipenya vendor ya teman-teman, V001. Jenisnya yaitu personal. Lalu mata uang IDR betul. Apakah ada lagi informasinya? Bentar, kita lihat dulu. Oke, selanjutnya kita rekam. Di sini ada peringatan NPWP atau NIK belum lengkap. Belum lengkap karena memang tidak ada informasi ya teman-teman. Jadi kita tidak usah isi, maka kita pilih ya. Nah, di sini sudah ada Bapak Sunson dengan vendor, dengan jenis vendor, klasifikasi general, mata uang IDR. Selanjutnya terkait dengan vendor yang kedua, yaitu dengan nama PT Teknojaya. Teknojaya ya, PT Teknojaya dengan ID V002. Maka kita add data, PT Teknojaya, tipenya vendor, ID-nya V002 dengan jenis company betul, mata uang IDR. Maka kita rekam. Ada peringatan kembali, kita pilih ya. Nah, di sini ada PT Teknojaya, mata uang IDR, vendor, betul ya. Mari kita masuk ke add data vendor yang ketiga. Mari kita lihat di PPT-nya ada nama PT Planet PC dengan nomor ID V003. PT Planet PC, PT Planet PC ya betul, V003 customer vendor V003. Baik, di sini company sudah betul, mata uang IDR. Maka kita rekam. Peringatan kita pilih ya. Oke, baik. Di sini sudah terdapat 3 vendor sesuai dengan informasi yang telah disediakan. Maka selanjutnya kita memasukkan saldo awal dari masing-masing utang kita kepada vendor. Maka langkah selanjutnya kita klik tutup. Lalu sama seperti piutang usaha tadi, kita pilih setting.
Buka menu saldo awal, kepilihan saldo awal, lalu kita pilih saldo hutang usaha. Nah, mengisi saldo awal utang usaha. Di sini, di tabel sini, nama pemasoknya kosong, tanggal, dan nomor invoice saldo hutangnya juga masih kosong, karena belum kita isi sebelumnya. Maka untuk itu kita klik baru. Oke, kita lihat informasinya bahwa nama vendor Bapak Sunson, invoice-nya INV01. INV01, tanggal invoice-nya 31/12/2011. 31/12/2011. Di sini Bapak Sunson, kita klik ikonnya. Lalu nomor invoice-nya tadi kita lihat kembali. Nomor invoice-nya INV01. INV01. Nomor purchase order-nya atau PO tidak ada, tidak tersedia. Mata uangnya IDR, nilai hutang usahanya mari kita lihat. Yaitu 10.500.000. 10.500.000. Nah, tadi di informasi tersebut terdapat term of payment-nya yaitu 2/10 N per 30. Artinya apa? Ketika kita membayar dalam jangka waktu kurang lebih dari 10 hari, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Dan N per 30 itu maksudnya batas waktu pembayaran kita itu 30 hari, atau bisa dibilang sebulan. Maka kita masukkan hari diskonnya yaitu tadi 10 hari, jatuh temponya 30 hari, diskon awalnya 2%. Denda keterlambatan tidak tersedia pada informasi tersebut, maka kita kosongkan saja. Lalu kita klik rekam. Baik, Bapak Sunson 31/12/2011 INV01 10.500.000. Baik, kita ke berikutnya yaitu kita pilih baru. Kita lihat pada informasi PPT-nya, yaitu PT Teknojaya INV 02 25/12/2011. 25/12/2011. Nama pemasoknya PT Teknojaya. INV 02. Nomor purchase order-nya tidak ada, mata uang IDR, betul. Nilai hutangnya kita lihat. Nilai hutangnya itu 10.200.000. Dengan term pembayarannya 2/10. Berapa tadi? Maaf. 10.200.000. Oke, 10.200.000. Oke. Akun utang usahanya betul masuk ke utang dagang ya. Tadi sudah kita ubah di awal. Term pembayarannya tadi 10. Hari diskonnya 10, jatuh temponya 30 hari. Diskon awalnya 2%. Baik. Kalau sudah lengkap PT Teknojaya, betul-betul. Ya, kita rekam. Sudah masuk ya teman-teman, terdata PT Teknojaya 25/12 INV 02 10.200.000. Yang ketiga, kita klik baru lagi. Maka kita lihat PPT-nya terlebih dahulu. Informasinya bahwa PT Planet PC INV 03 24/12 24/12/2011. Oke. PT Planet PC dengan nomor invoice, mari kita lihat. Nomor invoice-nya INV 03, saldo utangnya 11.300.000. 11.300.000. Oke. 11.300.000 tuh agak. Oke. Nomor invoice-nya INV 03. Nomor purchase order-nya tidak ada, kita kosongkan. Mata uang IDR. Term pembayaran tadi hari diskonnya sama 10. Jatuh temponya 30, diskonnya 2%. Denda keterlambatan tidak tersedia, maka kita kosongkan, lalu kita rekam. Baik teman-teman, di sini sudah ada Bapak Sunson
terkait dengan saldo hutang ya. Saldo utang kita kepada Bapak Sunson 10.500.000. Lalu saldo utang kita kepada PT Teknojaya sebesar 10.200.000 betul. Kepada Planet PC 11.300.000 sudah betul. Tanggalnya 24 Baik, tanggalnya betul 24/12/2011, 25/12/2011, 31/12/2011. Maka jika kita sudah memastikan bahwa terkait dengan data-data ini semua sudah betul, sudah sesuai dengan yang tertera pada informasi, maka kita tutup, teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa saldo dari utang dagang yang telah kita input itu sudah menjadi laporan? Maka kita seperti yang piutang dagang, kita ke menu laporan, lalu kita pilih laporan penjualan dan piutang bukan, laporan keuangan bukan, laporan pembelian hutang, maka kita pilih ke utang usaha. Kita lihat kartu utang mata uang dasar ya teman-teman. Oke, semua betul. 1 Januari 2012 hingga 31 Januari 2012. Karena kita ingin melihat yang tadi itu bulan Januari ya teman-teman. Maka kita pilih oke. Nah, di sini sudah masuk saldo utang kita kepada Bapak Sunson dengan INV 01. Tanggalnya sudah betul ya, 31 Desember 2011. Maka Zahir Accounting ini akan langsung menyesuaikan jatuh temponya karena kita tadi membuat jatuh temponya 30 hari. Maka tanggal 30 bulan 1 bulan Januari 2012 itu akan jatuh tempo. Dengan total utang kita kepada Bapak Sunson yaitu 10.500.000. Kemudian kepada PT Teknojaya, ini tadi sebenarnya 001. Ya, ini tadi sudah benar ya, V001, PT Teknojaya, V002, IDR sudah betul ya, IDR semua. Nah, pada PT Teknojaya ini 25/12/2011 betul, jatuh temponya 24 Januari 2012 betul, totalnya utang kepada PT Teknojaya 10.200.000. Dan yang terakhir kepada PT Planet PC V003 betul, IDR. Tanggal utang kita yaitu 24 Desember 2011 dengan jatuh temponya 30 hari, 23 Januari 2012. Dengan saldo utangnya yaitu 11.300.000 kepada PT Planet PC. Maka di sini juga tertera total seluruh pemasok terkait dengan hutang ya teman-teman. Maka saldo utang kita totalnya 32 juta. Sudah sesuai dengan yang disediakan pada neraca saldo 1 Januari 2012. Jika teman-teman ingin mendownload tadi terkait dengan laporan kartu hutang maupun kartu piutang, maka teman-teman bisa lihat bisa lihat di kiri bawah di sini ada tanda kayak kertas SIM, icon kertas gitu. Ada ikon kertas dengan tanda panah ke bawah. Yang ini disebut dengan ikon export ya teman-teman. Di sini muncul tulisan export. Maka kita pencet, kita klik. Nah, di sini terdapat beberapa jenis file yang kita inginkan. Bisa PDF, HTML, dan sebagainya. Nah, begitu teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke data-data. Nah, selanjutnya video selanjutnya akan disimulasikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang mendata kategori data barang untuk persediaan dan pengikut nilainya. Pertama-tama ialah kita harus lihat persediaannya,
bukan. Pertama-tama kita buka data lainnya, lalu kita lihat kalau untuk produk barang elektronik, seperti yang kita buka, kita harus tulis barang elektronik karena barang yang kita jual adalah laptop. Kita melakukan ini sesuai format, ya, lalu kita buka di data-data lainnya, habis itu data produk kita masukkan. Kode barang pertama adalah deskripsinya ialah lalu pada barang kedua kita isi nama barang, Asus, buka, lalu kita buat lalu stok awalnya kita lihat lalu pada barang dua kita masukkan stok awalnya ialah lanjut kita lakukan stok awalnya 9, lalu harga pokoknya 2 juta. Kita rekam. Nah, sudah ada ini dan kita detail. Ya.
cek kembali. Ya. Ya, seperti kita lihat, obsidian sudah terlihat seperti ini. Lalu kita masuk pada rincian saldo dari aktivitas tertentu. Rincian saldo dari aktivitas pertama kita buka dulu dashboard data-data, lalu kita masukkan data. Setelah itu kita tambahkan lagi di sini ada yang kita punya. Ya, kita lanjutkan kembali. Untuk peralatan masukkan rekam. Lalu selanjutnya ada create episode.
CPU komputer. Ya, sudah. Ya, lalu untuk relasi lagi, kita punya monitor. Ya, sudah untuk data-data pada harta tetap. Baik teman-teman, kita akan memasuki kepada transaksi perusahaan yang pertama, yaitu penjualan kredit. Di mana kalau kita lihat pada informasi PPT-nya, bahwa di sini tertera tanggal 1 bulan 1 2012 terjadi penjualan barang dengan kode S001 terjual 5 unit, S002 terjual 4 unit kepada toko Cahaya Mentari secara kredit dengan termin 2/10 N/30 seharga 4.500.000 untuk barang S001 dan 6.900.000 untuk barang S002. Nah, harga tersebut belum termasuk PPN. Nomor penawaran penjualannya PP 01234, nomor PO atau purchase ordernya PO 0123. Maka terkait dengan penjualan non tunai atau kredit, itu biasanya terdiri dari kita penawaran penjualan, kemudian di posisi perusahaan kita itu sebagai sales order, di posisi kita itu sebagai sales order, kalau di posisi pembeli itu purchase order atau PO. Maka di sini tadi di ilustrasinya terdapat nomor pesanan penawaran penjualan dan juga nomor PO. Nomor penawaran penjualan itu tadi yang pertama kali. Lalu setelah penawaran penjualan, sales order atau purchase order bagi pembeli, bagi customer. Yang ketiga yaitu pengiriman barang. Pengiriman barang, kemudian pencetakan faktur atau invoice. Jika kita mengirimkan barang sekaligus mengirimkan invoice-nya, maka kita langsung saja mendata invoice penjualannya. Kemudian dari invoice penjualan tersebut, maka akan menghasilkan retur penjualan, kalau misalkan ada retur, dan juga penerimaan penjualan barang dagang. Oke teman-teman, tadi sudah saya sampaikan ilustrasi transaksinya, maka kita akan masuk ke Zahir Accounting. Di sini kita masuk ke menu penjualan, karena kita sekarang sedang akan mensimulasikan, menginput penjualan kredit. Kita masuk menu penjualan. Nah, di sini ada penawaran harga. Penawaran harga itu tadi yang saya bilang
terkait dengan penawaran penjualan ya teman-teman. Kemudian di sini ada order penjualan. Order penjualan itu terkait dengan purchase order atau sales order yang tadi saya sebutkan. Di sini juga ada pengiriman barang dan invoice penjualan. Maka yang akan kita lakukan yaitu penawaran harga atau penawaran penjualan. Kita klik baru. Zahir sedang ada transaksi. Oke. Ya, baik. Jadi mungkin error ya. Membuat penawaran harga. Nama pelanggannya tadi Toko Cahaya Mentari. Kalau tidak salah, mari kita cek kembali. Iya, Toko Cahaya Mentari 5S001 4S002. Oke, kita klik baru ya karena tidak ada. Maka kita tulis Toko Cahaya Mentari. Customer ya. Company betul. Nomor ID-nya kita keluarkan saja. Baik, tadi nomor ID-nya kita seperti ini saja. Choose 4, customer 4, company betul. Maka kita rekam ya teman-teman. Oke. Ada peringatan NPWP atau NIK belum lengkap. Kita klik ya saja. Lalu kita pilih Toko Cahaya Mentari tadi, kita klik OK. Nah, di sini ada nomor penawaran. Tadi kita lihat kembali nomor penawarannya yaitu PP01234. PP01234 dengan tanggal transaksinya yaitu tanggal 1 bulan 1 2012. 0101 2012. Oke. Mata uang IDR sudah betul. Mata uang IDR sudah betul ya. Kemudian ini inclusive text. Selesai jasa tidak usah kita checklist keluar dari gudang headquarter. Nah, tadi kan kita tidak ada kita tidak mencantumkan itu dari gudang mana seperti itu. Keterangannya penjualan keterangannya yaitu penjualan Toko Cahaya Mentari. Oke. Nomor barangnya kita klik saja 2 kali. Nah, S001 tadi pas simulasi input persediaan itu sudah kita cantumkan nama persediaan kita. S001 itu deskripsinya Lenovo. S002 itu Asus. Dengan yang tersedia Lenovo itu 10 unit atau PCS atau piece. Asus itu 9 piece. Maka kita pilih dulu yang S001, kita klik OK. Jumlah yang kita tawarkan, kita lihat di informasinya. Jumlah yang kita tawarkan yaitu 5 unit. Kalau S002-nya 4 unit ya. Jumlahnya, aduh ini kenapa nih. Jumlahnya 5. Dengan harganya 4.500.000. 4.500.000. Nah, kita pencet tab ya biar ke kanan. Nah, diskonnya tidak ada. Nanti kita akan masuk term of payment aja kalau diskon. Maka pajaknya itu tadi belum termasuk PPN, maka kita masukin pajaknya. Pajaknya ini VAT, value edit tax. Jobnya tidak usah, kita kosongkan saja. Selanjutnya kita masukkan barang yang kedua, yaitu S002, kita klik OK. Tadi jumlahnya 4, kita tap. Harganya itu 6.900.000. Nah, diskonnya kita kosongkan saja dulu.
pajaknya VAT juga. Kita klik OK. Ya, sudah kita masukkan. Maka kita ke bawah nih sebelah kiri ada term of sales 2, 1, 2 itu dikosongkan saja. Tanggal penutupan kita kosongkan, salesman-nya juga kita kosongkan karena tidak terdapat informasinya. Nah, term pembayarannya kita masukkan. Tadi dibilang 2/10 N/30, artinya 10 hari periode diskonnya, 30 hari jatuh tempo. Maka diskonnya 2% jika kita membayar kurang dari 10 hari. Namun denda keterlambatan tidak tertera pada informasi, maka kita klik OK. Nah, teman-teman, di sini ada pilihan cetak. Kita checklist ya teman-teman, biar kita nanti dapat mencetak istilahnya apa ya, bukti penawaran penjualan. Nah, mari kita lihat dulu biaya lain tidak ada, total pajaknya 22.500, 2.250, total setelah pajaknya 24.750.000. Ya, maka kita rekam. Sudah kita rekam, maka akan muncul ini apa? Ini merupakan bukti-bukti dari transaksi yang kita buat. Tadi terkait dengan penawaran penjualan ya teman-teman. Maka kita akan pilih, kita lihat ya. Nah, ini penawaran harga. Kita klik 2 kali. Nah, di sini sudah tertera seperti invoice ya. Namun bukan invoice, penawaran harga kepada ini nama perusahaan kita Galaxy Balben dengan nomor penawarannya yaitu PP 01234 kepada toko Cahaya Mentari pada tanggal 1 Januari 2012. Mata uangnya IDR, gudangnya headquarter. Oke, betul. S001-nya 5 piece dengan harga 4.500.000. Dan juga S002-nya 4 piece 6.900.000 dengan pajak 10% ya teman-teman, VAT. Itu sudah otomatis, maka total saldonya yang total penawarannya itu 55.110.000. Maka jika kita ingin mendownload, kita bisa ke kiri pojok atas, kita ekspor, lalu ke PDF. Gitu ya teman-teman. Oke, kita kembali, kita close, pencet close ya. Kita tutup. Lalu, tadi yang telah saya sampaikan bahwa di penjualan kredit ini terdiri dari penawaran harga, kemudian pemesanan barang atau purchase order bagi pembeli, bagi kita yaitu sales order ya. Nah, maka kita akan masuk ke sales order. Ini kita pilih batal ya teman-teman karena sudah selesai. Di sini sudah, di penawaran harga sudah tercatat bahwa PP 01234 toko Cahaya Mentari. Nah ya, sudah tercatat teman-teman. Maka kita tutup. Baik, sekarang kita ke menu untuk mencatat penjualan. Tadi asumsinya kita menawarkan barang, kemudian langsung dipesan oleh toko Cahaya Mentari. Wah, sepertinya barang kita ini memang laku teman-teman. Makanya langsung dipesan gitu. Nah, kita ke menu order penjualan. Nah, di menu order penjualan ini masih kosong teman-teman datanya. Maka kita klik baru. Oke, kita klik pelanggan. Nama pelanggannya yaitu toko Cahaya Mentari. Nah, di sini ada penawaran nomor. Tadi sudah kita masukkan PP 01234. Kita klik saja OK.
nomor SO-nya tadi, nomor SO-nya kita lihat PPT-nya, bahwa nomor SO-nya atau PO-nya itu PO012 P0123 PO123. PO123 tanggalnya tadi 1 Januari kalau nggak salah ya. 1 Januari 2012, 0101 2012. Oke, mata uangnya IDR, headquarter sudah betul, keterangannya penjualan toko Cahaya Mentari. Di sini inclusive text tidak usah, selesai jasa tidak usah. Maka akan muncul di sini tadi tuh barangnya S001, Lenovo 5, harganya sekian dan pajaknya sekian. Nah, termnya juga masuk 2%, 10 net 30. Tanggal pengantarannya juga kita diasumsikan itu pada transaksinya itu terjadi penawaran sekaligus pembelian dan pengantarannya itu di hari yang sama, berarti 01/01/2012. Oke, tanggal pengantarannya. Baik teman-teman, kita pilih juga cetak ini ya, kita checklist cetaknya biar kita bisa mencetak nomor order penjualannya. Maka kita selanjutnya kita rekam. Nah, di sini kita bisa melihat bukti dari order penjualan. Order penjualan Galaxy Ballband, nama perusahaan kita, nomor SO-nya atau sales ordernya PO123 kepada toko Cahaya Mentari. 1 Januari 2012, IDR nomor salesnya, nomor penawaran penjualannya PP01234, gudangnya headquarter. Nah, barangnya S0015 piece, seharga 4.500.000, cash 002 4 piece, 6.900.000. Dengan pajak 10% ya teman-teman. Maka totalnya 55.110.000. Jika kita ingin mendownload, maka kita ekspor, lalu pilih file yang ingin kita download. Kita pilih. Selanjutnya kita klik close. Tutup. Maka sudah tercatat ya teman-teman. Ini buktinya, order penjualan sudah terdapat PO123, tanggal 1 Januari 2012, nomor penawarannya PP 01234 kepada toko Cahaya Mentari senilai 55.110.000. Maka kita tutup. Penawaran harga sudah atau penawaran penjualan sudah. Kemudian order penjualan atau sales order atau purchase ordernya sudah, maka kita langsung asumsikan kita kirim sekaligus kita sertakan invoice-nya. Maka kita pilih invoice penjualan. Di invoice penjualan data-datanya masih kosong karena tidak ada, maka kita input, kita klik baru. Lalu nama pelanggannya tadi toko Cahaya Mentari. Kita klik OK. Dengan nomor fakturnya mari kita lihat di informasi apakah ada. Nomor fakturnya tidak tertera, maka kita default aja 000001. Nomor SO-nya tadi ini PO123. Kemudian tanggal fakturnya tadi 01/01/2012. Mata uangnya IDR. Keluar dari gudang headquarter. Keterangannya penjualan toko Cahaya Mentari, penjualan kredit ya teman-teman, atau penjualan non tunai. Oke, penjualan saja. Penjualan toko Cahaya Mentari, inclusive text, DO jasa tunai. Tidak semua ya teman-teman. Tidak usah kita checklist. Lalu di sini sudah tertera barangnya S001. Dikirimnya 5 piece. Di ordernya juga 5 piece.
harganya 4.500.000 dengan VAT. Lalu S002-nya dikirim 4 piece, di ordernya juga 4 piece, 6.900.000. Lalu kita ke kiri bawah ada tanggal pengiriman. Tanggal 1 bulan 1 2012 menandakan bahwa ketika terjadinya penawaran penjualan, lalu si toko Cahaya Mentari itu langsung memesan. Langsung tanggal 1-nya itu juga kita kirimkan. Dan di sini ada terdapat term pembayaran 2%, 10 net 30, sudah betul. Salesman-nya tidak tersedia. Tidak. Di sini salesman-nya tadi tidak tersedia informasinya, kredit atau debit memo juga tidak tersedia. Maka di sini kita bisa lihat rincian. Oh, bukan. Oke, ini cetak. Kita checklist ya teman-teman untuk melihat invoice penjualannya. Maka kita rekam. Nah, untuk melihat invoice atau faktur penjualannya, maka kita akan mengklik ini, faktur penjualan sederhana. Kita klik 2 kali. Maka di sini terdapat faktur Galaxy Balben. Nomor invoice-nya tadi default ya, 000001 kepada toko Cahaya Mentari. Tanggalnya 1 Januari 2012, IDR, termnya 2%, 10 net 30, gudangnya headquarter. S001-nya jumlahnya 5 karena dipesannya 5 dan juga dikirimnya juga 5. 4.500.000 ada pajaknya. S002 4 piece dikirimnya karena di ordernya juga 4. Harganya 6.900.000 dengan pajaknya 10%. Dengan total fakturnya 55.110.000. Nah, di sini nanti tinggal dibubuhkan tanda tangan. Kalau teman-teman ingin mendownload, tinggal diekspor, pencet ekspor ini. Di sebelah kiri atas ada ikon, maka kita pilih salah satu file yang kita inginkan. Baik, kalau sudah kita close, kita tutup. Nah, di sini sudah tercatat teman-teman ya. Maka kita klik batal. Apa tandanya? Kalau kita sudah berhasil, maka di sini sudah tertera nomor referensinya, tanggalnya 1 Januari, nomor sales ordernya PO 123, nama pelanggan toko Cahaya Mentari, atau uangnya IDR dengan nilai 55.110.000. Nah, di sini ada tanda checklist, berarti sudah betul ya. Mari kita cek melalui jurnal voucher. Nah, pada jurnal voucher ini sudah tercatat bahwa tanggal 1 bulan 1 2012 deskripsinya penjualan toko Cahaya Mentari. Piutang dagang kita di sisi debit 55.110.000, utang PPN di sisi kredit berapa nih? 5.010.000. Kemudian ada penjualan di kredit sebesar 501 juta ya. 501 juta. Oke, penjualan. Kita klik batal. Baik teman-teman, simulasi transaksi untuk penjualan kredit sudah berhasil. Oleh karena itu, mari kita simak simulasi yang berikutnya. Saya akan melanjutkan pembayaran utang usaha pada transaksi pada tanggal 2 Januari 2012 dilakukan pembayaran atas pembelian barang dagang secara kredit tertanggal 30 Desember 2011 dengan faktur 11.300.000 term 2 10N30 kepada PT Planet VC. Juga pada PT Teknojaya 10.200.000. Lalu pada Bapak Sunson 31 Desember 2011 dengan faktur 10.500.000. Pertama-tama kita masuk ke utang usaha, lalu buka baru,
lalu masukkan penerimanya, lalu masukkan tanggalnya, lalu sudah ya, lalu kita cek dulu, ya, lalu kita kita buka lagi baru, tanggal 11, penerimanya itu ada saya juga virusnya, kita cek berapa, lalu kita rekam, ya, kita rekam. Selanjutnya Bapak Simpson, kita masukkan kembali tanggalnya, masukkan nomor invoice-nya, cek semester berapa, ya, sesudah itu lalu kita rekam. Selanjutnya pembelian barang dagang. Pada tanggal 5 Januari melakukan pembelian barang dagang pada PT Teknojaya untuk kode S001 20 unit, S002 20 unit dengan harga masing-masing 3.200.000 dan 5.300.000. Kita mulai. Pertama kita masukkan permintaan barang. Jadi kita sudah bikin namanya QQ. Kita tanggal 0, tanggal programnya juga sama. Jumlahnya tadi sebanyak 20 dengan harga satuan 7.200. Lalu ini sebanyak 25 pieces. Lalu ada lalu kita rekam. Sudah masuk itu, lalu kita ke penawaran harga, kita buat baru, ya, penawaran harga kita buat baru. Nah, langsung kita pilih Jaya. Lalu kita masukkan tanggal, lalu kita rekam. Kita lihat, kita cek. Oke, kita tutup, lalu masuk ke nomor pilihan. Kita masuk ke nomor pilihan, kita buka nama pemasoknya, lalu penawaran nomor ini,
Semuanya sudah. Lalu kita rekam. Oh, pertama kita bikin invoice pembeliannya. Kita buka masuknya. Sesudah itu kita rekam. Daftar. Bisa kita lihat draft vouchernya. Kita lupa masukkan pajaknya. Lalu kita masuk ke penjualan tunai pada tanggal 11 Januari 2012. Terjadi penjualan barang dengan kode 1001 terjual 6 unit, S002 11 unit dengan harga S001 4.700.000, S002 7.200.000 belum termasuk PPN. Teman-teman, kita buka invoice. Ya, kita buka baru. Kalau penjualan tunai kita langsung ke invoice. Bukan nama pelanggannya, ada token elektronik. Lalu masukkan tanggalnya, tanggal 11 Januari 2012. Lalu kita buka stock list. 01, kita lihat jumlahnya ada 6 dan harga 4.700.000 ya. Lalu Asus ini 11 dengan harga satuannya 7.200.000. Kita lihat cek semua nanti pajaknya. Ya. Lalu kita mencetak, rekam. Lalu kita lihat faktur penjualan sederhana. Ya, ini pajaknya 10%, PPN 10%, dengan penjualannya ini. Tutup, lalu kita buka, ya, seperti ini. Ya, oke teman-teman. Setelah tadi melakukan transaksi pembelian, di sini saya akan menjelaskan tentang retur pembelian. Karena di mana ketika kita melakukan pembelian, tidak ada yang menjamin ketika barang itu datang dengan tanpa cacat. Dan di Zahir Akunting ini ada tempat atau wadah untuk melakukan retur pembelian. Pertama-tama kita klik terlebih dahulu retur pembelian, kemudian kita klik baru. Nah, setelah muncul ada di sini ada nama pemasok. Sebelum melakukan hal yang lainnya, kita pilih terlebih dahulu pemasok. Nah, di sini untuk pemasok ada PT Teknojaya.
Kemudian setelah melakukan atau mendata nama pemasok, di sini kita pilih nomor PO. Untuk nomor PO kita klik, kemudian kita pilih yang paling bawah ini teman-teman, 0001, yang mana ini nomor PO tersebut jika kita tidak menentukannya sendiri ataupun tidak tertera di dalam pembelian, maka ini sudah tertera dengan sendirinya oleh Zahira Gunting. Kemudian kita klik paling bawah PT Teknojaya. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan tanggal faktur, teman-teman. Tertera untuk tanggal faktur pada tanggal 12 bulan 1 pada tahun 2012. Setelah itu kita melakukan jumlah barang yang akan diretur. Pada Lenovo iPad 330 yang diretur hanya satu barang. Kemudian untuk Asus X441MA itu yang diretur hanya 3 barang. Hanya 3. Oke. Kemudian dengan jumlah satuan yang tersedia yaitu 20 PCS atau 20 unit, 20 dan Asus X441MA yaitu dengan 25 unit. Kemudian setelah itu kita pilih ke kredit atau debit memo. Kemudian kita pilih nomor faktur yang akan dipilih. Kita pilih yang paling atas yaitu pada tanggal 5 bulan 1 2012, di mana ini adalah waktu pembeliannya, teman-teman. Kemudian kita klik OK. Apakah menyesuaikan harga barang? Ada pilihan yes atau iya atau tidak. Kita pilih tidak, teman-teman. Karena jika kita pilih iya, nanti akan kembali lagi semula dengan jumlah barang yang ada di persediaan. Kemudian kita klik rekam. Kemudian ini kita tutup, teman-teman. Nah, setelah itu kita kembali ke dashboard ataupun ke halaman awal. Kemudian untuk mengeceknya kembali, kita masuk ke pembelian. Kemudian kita kembalikan lagi ke retur pembelian. Nah, setelah itu kita cek apakah sudah masuk atau belum, maka kita klik. Nah, kita klik jurnal voucher. Kita klik sebelah kanan di mouse kita, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik jurnal voucher. Nah, tertera di sini untuk piutang dagang. Untuk piutang dagang tertera dengan pengurangan sekian, dengan persediaan barang berkurang 19.100.000 rupiah dan PPN masukan 19.100.000 rupiah. Itu untuk retur pembelian, teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk retur pembelian. Terima kasih. Nanti kita akan melanjutkan ke retur penjualan
di video berikutnya. Ya, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang retur penjualan yang dimana sebelumnya sudah membahas tentang penjualan. Di dalam retur penjualan ini terjadi dikarenakan customer tidak mendapatkan barang yang sesuai ataupun barang dalam keadaan cacat. Kemudian di sini kita klik retur penjualan, kemudian kita klik baru. Sebelumnya ini mohon maaf ada jurnal yang belum selesai. Saya tutup terlebih dahulu, kemudian kita lanjut ke retur penjualan. Retur penjualan ini hampir sama dengan retur pembelian yang sudah dibahas. Pertama-tama kita tentukan nama pelanggan, yaitu toko elektronik. Setelah itu kita pilih nomor SO, dan di sini tertera nomor jurnal 00002 dengan pemesan toko elektronik. Kemudian dikarenakan yang hanya diretur adalah nomor barang S002 dengan deskripsi barang tersebut, maka untuk nomor barang S001 kita hapus. Kita sudah biarkan seperti ini, kita hapus baris. Kemudian kita pilih dengan pernyataan ini, dengan kita memilih ya atau yes. Kemudian untuk tanggal faktur itu terjadi pada tanggal 12 bulan 1 ataupun bulan Januari 2012. Oke, setelah itu ini sudah dilakukan untuk pemilihan tanggal. Setelahnya kita melakukan barang yang harus diretur. Barang yang harus diretur yaitu berjumlah 2. Jumlah 2. Kemudian kita cek terlebih dahulu catatan atas retur. Untuk catatan tidak ada, dan untuk salesman ini sudah kita biarkan saja. Kemudian kita lakukan rekam. Kemudian kita pilih faktur untuk melihat. Nah, ini untuk data fakturnya, teman-teman. Kemudian kita kembali close, kemudian kita tutup, terus kita klik. Nah, di sini kita bisa klik kanan, kemudian pilih journal voucher untuk melihat dengan data-data tersebut, penjualan, PPKN, koran, dan kas. Mungkin itu teman-teman untuk retur penjualan.
Ya, oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pembayaran piutang. Di mana pertama-tama kita klik di sini penjualan, kemudian kita klik pembayaran piutang, kemudian kita klik tombol baru ini. Kemudian kita pilih di sini jika dari transfer maka di sini akan di bank, jika memang dari kas kecil, jika memang ini kas maka di sini kas. Terus untuk data piutang usaha yaitu dari PT Kekinian. Kemudian kita tanggal terjadinya transaksi. Tanggal terjadinya waktu pembayaran, yaitu pada tanggal 15/01/2012 atau tanggal 15 Januari 2012. Kemudian jika memang ada cek nomor, kita menggunakan cek dengan sesuai ketentuan. Jika memang tidak, kita biarkan saja. Kemudian kita klik nomor invoice di sini. Kita sudah tertera di sini data invoice-nya itu sebesar Rp11.800.000. Kemudian sini ada nominal atau sebesar, sini secara otomatis tertera Rp11.800.000. Kemudian setelah itu kita melakukan cetak jika memang ingin dicetak, yaitu kemudian kita pilih rekam. Sebentar. Oke. Setelah itu kita rekam. Kemudian kita jika ingin melihat, kita buka faktur pembayaran dengan subtotal, kita bisa close atau faktur pembayaran satunya total, kita bisa melihat dari invoice tersebut. Kemudian kita tutup, terus kembali ataupun batal. Nah, di sini kita bisa melihat jurnal vouchernya, yaitu kas masuk di debit sebesar Rp11.800.000. Kemudian piutang dagang berkurang sebesar Rp11.800.000 juga. Mungkin itu untuk pembayaran piutang usaha. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Baik, untuk transaksi selanjutnya, yaitu priva atau pengambilan pribadi. Pada kasus ini, pada tanggal 21 Januari 2012, yaitu pemilik utama PT Galaxy Balben, Pak Aceng, menarik tunai sebesar Rp3 juta untuk keperluan pribadi melalui kas. Nah, untuk pencatatannya sendiri, kita klik kas dan bank, kemudian kita pilih kas keluar, kita klik baru,
Selanjutnya jangan lupa ini kita ganti dengan kas, karena pada kasusnya itu sendiri, di mana Pak Aceng ini menarik keperluan pribadinya melalui kas. Selanjutnya untuk menerimanya, sudah ada ya Bapak Aceng. Selanjutnya, pada bagian ini kita pilih dengan prefer. Apakah sudah ada? Baik, kalau belum ada, maka kita harus membuat terlebih dahulu akun prefer. Klasifikasinya akan kita ganti dengan modal. Kemudian namanya kita ganti prefer. Klik rekam. Melakukan double klik. Kemudian untuk nilainya sendiri akan kita input besar 3 juta rupiah. Dan jangan lupa untuk tanggalnya kita ganti sesuai dengan transaksinya, yaitu pada tanggal 21 Januari 2012. Nah, kalau muncul gambar seperti ini, maka artinya tanggal daripada di device saya dengan device Zahir Accounting ini berbeda. Untuk menyelesaikannya, kita hanya perlu untuk mengklik tanggalnya melalui kalender dengan cara seperti ini. Kita cari 21 Januari 2012. Oke. Lalu kita klik rekam. Oke, kemudian kita cek. Kemudian kita dapat melihat prefer 3 juta dan kas 3 juta. Sudah cocok ya dengan kasusnya. Baik, untuk transaksi selanjutnya yaitu store kas ke bank. Pada kasus ini di mana pada tanggal 28 Januari 2012 PT Galaxy Balben melakukan transfer kas ke bank sebesar 9 juta rupiah. Nah, biasanya transfer kas ke bank ini terjadi ketika perusahaan terlalu memegang terlalu banyak kas, sehingga untuk meminimalisir resiko, perusahaan melakukan adanya transfer kas ke bank. Untuk catatannya sendiri, kita dapat memilih menu kas dan bank, kemudian kita pilih transfer kas. Ini kita ganti dulu menjadi kas, dan menuju ke bank. Untuk tanggalnya itu pada tanggal 28 Januari 2012. Kemudian ini kita biarkan saja. Dan untuk nilai sendiri itu sebesar 9 juta rupiah. Baik, kalau sudah, kita bisa rekam. Selanjutnya, untuk memastikan apakah transaksi transfer kas ke bank ini kita sudah tercatat, kita dapat melihat ke buku besar. Kemudian kita klik buku besar. Lalu pada bagian kas ini sudah terlihat ya, transfer kas ke bank sebesar 9 juta rupiah. Terus apabila kita ganti ke bank, tercatat juga transfer kas ke bank sebesar 9 juta. Ini artinya transaksi kita sudah berhasil tercatat. Baik, untuk transaksi terakhir yaitu pembayaran gaji karyawan. Pada kasus ini, pada tanggal 31 Januari 2012, dibayarkan gaji karyawan untuk bulan Januari sebesar 10 juta rupiah melalui bank. Untuk pencatatannya, langsung saja ke menu kas dan bank. Lalu ke kas keluar, kita klik baru, dan jangan lupa ini tetap bank ya, karena pembayaran gaji karyawan ini melalui bank. Selanjutnya untuk menerimanya, karena belum ada karyawan, kita klik baru, tipenya kita ganti dengan employee, namanya kita tulis saja karyawan. Kita klik
rekam. Kemudian untuk kodenya sendiri, kita akan gunakan beban gaji dan upah. Oke, ada ya beban gaji dan upah. Kemudian nilainya kita masukkan nilai 10 juta. Dan jangan lupa kita klik dulu agar nominalnya muncul. Kemudian pada tanggalnya kita isi 31 Januari 2012. Januari 2012. Oke, kalau sudah kita rekam. Baik, untuk mengeceknya, kita bisa klik jurnal voucher. Kemudian pada sisi bagian debit, kita dapat melihat beban gaji dan upah senilai 10 juta, dan sisi kredit, yaitu bank sebesar 10 juta.